Pagi ini bukan oleh karena kuat dan gagah kita ada. Amin. Semuanya itu oleh karena rencana Tuhan. Amin. Kalau kita bisa ibadah lagi di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena rencana Dia yang terus ajaib dalam hidup kita. Amin. Saya mengucap syukur tadi Bagus menyampaikan sesuatu yang wah itu mutiara banget ya. Bukan. Tapi ada mutiara yang sangat luar biasa yang kakak saya itu sampaikan. Bahwasannya hidup kita itu pokoknya kalau udah punya Tuhan itu udah punya segalanya. Kalau dalam hati saya impresi yang sangat kuat. Tapi kok nggak dilanjutkan setengah jam atau 1 jam bagus ya? Oh sesa, Bu Gembara yang ngomong. Haleluya, haleluya, amin. Saya percaya pada hari-hari ini di tahun 2025 ini kita akan mengalami akselerasi, amin. Kita akan mengalami kemajuan demi kemajuan. Kehidupan kita tidak akan pernah ada di bawah terus, tetapi Tuhan akan mengangkat kehidupan kita naik, amin. Mungkin bukan secara materi, karena materi itu adalah bonus. Kalau kita dipercaya, ya berapapun itu yang ada di dompet kita, ya udah syukuri, nikmati, dan terus berfokus hanya pada Dia, mencintai Dia, melakukan kehendaknya, melakukan agendanya. Itulah yang menjadi porsi kita, amin. Saya percaya Tuhan terus akan mengakurasi kehidupan kita. Amin. Tuhan akan membuat kehidupan kita semakin hari itu semakin memperkenan hatinya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara ketika mengucapkan amin, apa sih yang terjadi sebetulnya? Saudara mengaminkan, saudara menangkap itu menjadi suatu kebenaran untuk terjadi dalam hidupmu. Seperti Maria berkata, ya Tuhan, aku adalah hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataanmu. Apa yang Maria alami? Maria alami perjumpaan dengan pribadinya yang mengubahkan segala histori kehidupan ini. Kalau Maria saat itu tidak berbicara, ya aku adalah hambamu, tidak ada karya penebusan. Tidak akan pernah ada karya penebusan. Amin. Tidak akan pernah ada Yesus yang mati dalam kehidupan kita, mati bagi kita, menjadi Bapa kita. Tidak akan pernah ada karya penebus. Oleh sebab itu, apapun firman yang diucapkan, bahkan ketika si worship leader menyampaikan kesaksian demi kesaksiannya, tangkap itu, aminkan itu. Amin. Karena itu adalah benih dalam hidup kita yang harus terus bertumbuh. Amin. Saya percaya pada hari-hari ini Tuhan sedang mengakurasi, mempresisikan hidup kita. Hidup kita kalau ada sesuatu yang masih bengkok, masih salah dari kehendak Tuhan misalnya, Dia akan mengakurasi kehidupan. Dia akan mengevaluasi keberadaan kita. Amin. Tuhan akan mengevaluasi setiap keberadaan kita. Tuhan akan mengevaluasi setiap kehidupan kita, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Setiap kebiasaan demi kebiasaan kita, Dia akan mengevaluasi. Lewat siapa? Roh Kudus. Saya sangat-sangat percaya. Bahkan saya sendiri alami. Campur tangan Tuhan itu sedang mengevaluasi. Ini yang salah, harus terus dibenahi. Kalau nggak bisa dibenahi, aku minta Roh Kudus. Roh Kudus susah, tapi aku percaya Tuhan. Aku percaya Yesus, Dia menyuruh Roh Kudusnya menolong kehidupanku. Itu yang saudara harus buat. Amin. Kalau saudara mungkin akan melewati sesuatu yang tidak enak, yang tidak bisa engkau sanggup lalui sendiri, minta Roh Kudusnya untuk membantu. Amin. Karena Dia dikirim sebagai Roh penolong. Dia tidak akan pernah mundur selangkah pun dari kehidupan kita. Amin. Dia akan terus mengoreksi kehidupan kita. Mungkin agenda-agenda kita yang mungkin bertolak belakang dengan agenda di rumah rohani, mungkin itu Tuhan akan mengevaluasi. Tuhan akan mengakurasi, melakukan presisi, melakukan sesuatu yang supaya hidup kita itu memperkenan hati Tuhan.
Kalau kita tidak memperkenan hati Tuhan, kita akan terus mengalami gejolak kehidupan yang tidak akan pernah berhenti. Amin. Kita mungkin mempunyai semua yang ada. Saya ingat tadi kisahnya bagus, langsung terngiang pada satu orang. Ya saya tahu Gus. Tapi saya nggak akan nyebutin. Saya nggak sepaham seperti bagus paham. Oh ternyata gini loh. Padahal memiliki semua yang ada. Mobil itu beberapa ya Gus ya. Beberapa mobil, terus ada truk juga. Wah pokoknya. Bapak Ibu pengen. Nah, tapi ingat kehidupannya selalu gelisah. Wah tadi dikatakan bahkan kalau tidur itu membawa senjata berapi. Wah itu baru saya tahu itu. Sampai segitunya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan kejar apa yang ada di dunia ini. Ya. Amin. Memang kita harus melakukan bagian kita, tapi roh-roh dunia akan mengkondisikan keberadaan kita untuk mengejar dunia ini dan meninggalkan agenda rumah. Ya. Itu saya alami. Ketika engkau mengejar, engkau tidak akan pernah dipuaskan. Ya. Engkau nggak akan pernah puas. Engkau untung 50 juta per bulan, engkau tidak akan pernah puas. Engkau akan mencari sampai engkau mati. Ya. Itu adalah sistem Babel. Ya. Tetapi ketika engkau Tuhan, aku nggak mau seperti apa yang dunia ini tawarkan. Ya, amin. Aku mau menjadi seperti engkau. Aku mau terlibat di dalam agenda kekalmu. Amin. Kau mulai menarik dirimu Ya. untuk tidak berjalan dari dunia ini, tapi kau berjalan di agenda Tuhan. Amin. Di situ kau mendapatkan kuasa. Ya. Amin. Amin. Ada banyak hal-hal yang Tuhan akan lakukan akurasi. Ada banyak hal-hal yang akan Tuhan lakukan penyelarasan demi penyelarasan supaya hidup kita memperkenan hati Tuhan. Tetapi ketika akselerasi demi akselerasi Tuhan lakukan dalam hidup kita, ada hal-hal yang harus kita bangun. Amin. Kita akan baca Galatia 4 ayat 1 hingga ayat 7. Galatia 4 ayat 1 hingga ayat 7. Saya itu tadi malam menulis firman, terus saya ngomong sama Ibu Gembala, "Mi, ketoknya aku sithik wae." Sithik wae nanti ditambahin, tapi ternyata saya nulisnya banyak. Waduh. Enggak tahu ya kok. Ya wes nanti ya piyelah ya. Oke, kita akan baca Galatia 4 ayat 1 hingga 7. Saudara sudah mendapatkannya? Amin. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia ada tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang ditentukan oleh Bapaknya. Demikian tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita beriman menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya dalam yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Kalau dalam anak, maka kamu adalah ahli waris oleh Allah. Saya akan ulangi ayat yang ke-6 dan ayat ke-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak.
Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan kita bukan lagi ciptaannya saja. Amin. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini, kita sebagai ciptaan, tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, jiwanya terputus daripada hadapan Tuhan. Kehidupannya terputus. Dia nggak mau bertobat, dia lari dari hadapan Tuhan. Karena dia membuat cawat, dia lari dari hadapan Tuhan karena merasa udah gagal jiwani. Tetapi kita tahu oleh ketaatan satu orang, yaitu Maria, Bapa mengutus Yesus. Tetapi karena ketaatan Maria, coba kalau Maria tidak taat, kita tidak tahu apa yang akan menjadi hal selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika itu Maria taat, ya Bapa, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saya melihat sedikit melihat waktu itu sama istri itu tentang film tentang Maria. Itu diangkat dari beberapa histori, dan ternyata sangat-sangat Maria itu sangat-sangat memegang janji Tuhan. Bukan hanya dia ditolak oleh keluarganya dan lain sebagainya. Bahkan ketika itu dikatakan kalau seseorang hamil di luar nikah, hukumannya apa? Tajam sampai mati. Tetapi kedaulatan Tuhan terus berlaku pada orang yang taat. Amin. Oleh sebab itu kita harus taat. Amin. Apapun arahan Tuhan. Amin. Apapun kondisi keberadaan kita, baik atau buruknya kita saat ini, saya mau kita semua taat. Amin. Dikatakan ya Aba, ya Bapa. Kita bukan hanya ciptaan. Amin. Kita adalah anak. Amin. Katakan sama kanan kirimu, engkau adalah anak Bapa. Engkau adalah anak Bapa. Tegaskan sama kanan kirimu, engkau adalah anaknya Tuhan Yesus. Amin. Kita adalah anak Bapa. Bapa kita memiliki segala sesuatu yang ada. Amin. Oleh sebab itu kita tidak perlu ngoyo-ngoyo. Kalau memang Tuhan tahu kalau kita membutuhkan sesuatu yang memang itu mendesak dan kita butuhkan secara urgent, Bapak mana sih yang di dunia ini itu lihat sepatu anaknya yang mau sekolah itu jebat, tapi dia membiarkannya? Enggak ada. Apalagi Bapak kita yang di surga. Dia memperdulikan keberadaan kita sampai kedalaman hati kita. Amin. Segala sesuatu dalam hidup kita, apa yang harus kita lalui, permasalahan apapun itu, dia adalah Bapa yang mengerti. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayo pastikan tidak boleh ada yang namanya kekhawatiran dalam hidup kita. Amin. Tidak boleh. Kalau ada mungkin terbersit kekhawatiran, tolak dalam nama Yesus. Amin. Karena kita adalah anak. Itu adalah jati diri kita. Amin. Itu adalah jati diri kehidupan kita. Kita adalah anak. Kita adalah anak Bapa yang memiliki segala sesuatu. Kita hanya perlu menyukakan hati Bapa. Gimana cara menyukakan hati Bapa? Kita hanya perlu mengetahui isi hati Bapa kita. Amin. Ketika kita mengetahui isi hati Bapa kita, ketika kita bersekutu dengan pribadinya, persekutuan kita bukan sebagai seorang ciptaan dengan penciptanya, tapi sebagai seorang anak dengan Bapaknya. Amin. Oleh sebab itu, ayo tumbuhkan kedekatan hidup kita dengan Bapa kita. Amin. Jadi yang pertama adalah aku adalah anak, bukan hamba, bukan ciptaan. Kita gak perlu khawatir tentang apapun juga. Amin. Kemudian yang kedua yang harus kita bangun adalah kita adalah ciptaan baru. Amin.
Tadi dikatakan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh amin. Oleh karena kuasa darahnya, kita menjadi ciptaan yang baru. Bukan oleh karena perbuatan kita, bukan karena kita sering doa, bukan itu, bukan. Karena Dia adalah Bapa yang menginisiasi segala sesuatu yang baik. Kalau ada sesuatu yang mungkin tidak baik menurut kita, belum tentu itu tidak baik di hadapan-Nya. Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik, yang dibalik itu semuanya emas terkandung di dalamnya. Kita hanya perlu mengetahui isi hati Bapa. Kita hanya perlu mendekat kepada Bapa, sendengkan telinga kita pada Bapa, dan kita mendengar arahannya. Kita hanya perlu lakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Terkadang kita khawatir, terkadang kita mengusahakan segala sesuatu itu berdasarkan apa yang menjadi pengalaman kita. Semuanya, semua orang seperti itu. Saya pun juga termasuk seperti itu. Ada sebuah masalah, ada sebuah pergumulan, pengalaman yang menjadi referensi utama, pengalaman yang menjadi guru yang utama. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Amin. Kita harus bertobat dari hal itu. Kita harus tanya pada Bapa. Kita harus tahu isi hati Bapa di balik peristiwa, di balik keadaan kita. Amin. Amin. Yang kedua tadi adalah aku adalah ciptaan yang baru. Kita akan baca di Efesus 4 Efesus 4 ayat 9. Sebentar ya Bapak Ibu, saya belum dapat. Efesus 4 ayat 9. Terus lompat di Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Efesus 4 ayat 9 kita akan baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Bukankah Dia telah naik, berarti bahwa Dia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Kita akan lanjut ayat 17 sampai ayat 24 ya, sebentar. Oke, 1, 2, dan 3. Sebab ini dan ditegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lagi sama seperti orang-orang yang tidak Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup berseruan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kebencian bagi mereka. Rasa mereka terkumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala macam kejahatan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin, amin, amin. Di sini dikatakan bahwasannya kita harus memindah persepsi kehidupan kita, cara pandang kita. Kita harus dipindah dari manusia yang hanya memikirkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kita harus berpindah menjadi ciptaan yang baru. Dikatakan di sini manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kehidupan kita, saudara, Bapak Ibu Saudara, kita bukan manusia lama lagi. Amin. Ingatkan terus dalam diri kita, aku manusia baru, aku harus melakukan kehendak Bapa. Apapun kondisinya, aku mau terhubung dengan pribadinya. Amin. Kita adalah manusia baru. Sebagai manusia baru,
ada beberapa hal, ada beberapa prinsip kehidupan dalam keberadaan manusia baru. Yang pertama, manusia baru bergantung dan berpusat hanya pada firman. Ya. Saya akan baca di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Apa? Lalu terang itu jadi. Manusia baru hanya bisa berpusat dan bergantung hanya dengan firman. Amin. Bukan pada hal-hal yang manusiawi, bukan pada hal-hal yang bersifat duniawi, bukan. Tetapi di sini dikatakan berfirmanlah Allah. Pada mulanya adalah firman itu. Kita adalah manusia baru. Kita adalah ciptaan baru. Yakinkan diri kita. Amin. Amin. Katakan bersama-sama, saya adalah kita. Saya adalah manusia baru. Amin. Kita adalah manusia baru. Kita adalah ciptaan baru. Terus, walau itu nggak bisa sekali dua kali, Bapak Ibu Saudara, berkali-kali. Sampai apa? Sampai cetakan Tuhan itu benar-benar terbentuk. Manusia baru itu benar-benar terbentuk dalam hidup kita. Amin. Manusia baru hanya bergantung dan berpusat hanya pada firman. Kalau belum ada firman, dia tidak akan pernah melangkah. Dia akan menunggu sampai datangnya firman itu. Bisa dari membaca firman, bisa dari mendengar firman. Kok klik ya yang saya dengar ini dari Ibu Gembala, dari kesaksian WL, dari siapapun, kesaksian dari teman-teman rohani kita, bisa firman itu datang pada hidup kita. Kok klik, setelah klik kita harus doakan terus, amin. Sampai terjadi terobosan dalam hidup kita. Seperti keluarga rohaniku ini mengalami terobosan loh Tuhan, dalam aspek kesehatan contohnya. Aku mau Tuhan, aku mau hidup sama plek, ketiplek, sama seperti saudara rohaniku itu. Amin. Itu yang saya lakukan. Saya beberapa bulan, beberapa tahun itu kalau kok mami tahu ini, apalagi istri saya. Kalau saya sakit, ya pasti ada obat. Seringkali seperti itu, kepala pusing obat. Tetapi istri saya itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Dia bahkan ke dokter gitu ya. Pokoknya udah dokter cuma diperiksa atau dikasih obat enggak. Pokoknya enggak usah gitu. Dan bukan dijual. Ya. Banyak hal ya. Bahkan kemarin itu karena kami harusnya hari Jumat pulang dari Jogja, tetapi karena Jumat itu hujan seharian sampai jam 1 pagi. Sampai jam 1 pagi baru kami pulang ke sini dengan 2 krucil Joy dan Cleo. Jadi ada 4 membawa motor ke sini, dan ya ada rasa capek dan lain sebagainya. Dan pokoknya kata istriku, aku ini meh loro ya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia ngomong sama dirinya, dia deklarasi. Dia ngomong, aku kuat, aku sehat. Dia ngomong, sampai dia ngomong sendiri sama saya. Apa jenenge? Sekarang udah enakan badan. Itu sering sekali dia lakukan. Dan itu saya contoh, saya pengen mewarisi sebuah kehidupan yang sama. Dan itu harus kita bangun, Bapak. Itu enggak sekali 2 kali. Kadang kita gagal juga. Saya sendiri pun seperti itu. Saya lagi membangun aspek itu. Istri saya udah membangun itu. Bahkan dulu didiagnosa dokter lambung. Nah, lambungnya itu sampai tungkak lambung. Jadi penyakit lambung yang paling tinggi. Sampai kalau dokter itu pernah bilang, ini kalau enggak telat sedikit aja udah lewat ini. Benar, pernah ngomong seperti itu. Sampai seperti itu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia desak masuk dalam hadirat Tuhan, menerima firman.
ngomongnya cuma sederhana. Apa yang mami alami harus dialami. Anaknya belum alami. Masalah itu. Dalam aspek itu ya Bapak Ibu. Anaknya sendiri malah belum alami. Ya itulah keberadaan dia mendesak masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, bahkan udah nggak ada yang namanya obat di rumah itu. Kalau bukan saya yang beli ya nggak ada orang yang beli. Di sini pun ya gitu ya. Di sini pun ya di rumah mami ya nggak ada obat ini. Nggak ada obat apapun nih. Tapi itulah yang harus kita bangun. Ada banyak aspek kehidupan kita yang harus kita bangun. Bukan hanya kesehatan, Pak. Ya. Manusia adalah apa ya? Berbagai aspek kehidupan manusia harus dibangun dari firman. Ya. Keputusan melayani Tuhan, keputusan untuk terus mengabdi kepada Tuhan di dalam area pekerjaan, di dalam area rumah tangga, di dalam kita mengasuh anak dan lain sebagainya. Segala sesuatu harus diselaraskan. Amin. Bukan hanya satu aspek, tetapi segala sesuatu harus diselaraskan. Itulah manusia baru. Amin. Kemudian yang kedua, kita adalah makhluk rohania. Kita akan baca. Jadi ada beberapa unsur ya, beberapa prinsip kehidupan kita sebagai ciptaan baru. Saya mengulanginya lagi. Yang kedua adalah kita adalah makhluk rohania. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Bapak Ibu sudah mendapatkannya? Amin. 1, 2, dan 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di sini dikatakan debu tanah unsur duniawi, unsur lahiriah. Kita menginjakkan kaki, kita sebagai manusia debu tanah. Tapi di sini dikatakan nafas hidup. Dia menghembuskan nafas hidup itu ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ada unsur Tuhan dalam keberadaan kita. Keberadaan kita bukan hanya debu tanah. Kalau cuma debu tanah, Bapak Ibu bisa lihat boneka, Bapak Ibu bisa lihat manekin yang dipajang. Apakah dia bisa diajak ngomong? Tidak. Coba Gabriel ning gone mall. Ajak ngomong. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Amin. Debu tanah manusia. Tapi ada unsur yang memenuhi hidup kita, yaitu nafas hidup. Artinya apa? Artinya ketika kita menginjakkan kaki di dunia ini, ketika kita harus mengambil sebuah keputusan, kita bisa terhubung dengan pribadinya. Kita bisa hidup di alam lahiriah ini, dan kita bisa hidup di alam supranatural itu. Amin. Kita tanya sama Tuhan, aku ngadepi ini Tuhan sama orang ini menyebalkan memang dalam hati ya. Tapi kok bisa langsung tanya sama Bapamu, penciptamu, pencipta langit yang bumi. Kira-kira kalau Tuhan menghadapi kasus ini aku harus gimana? Kok bisa tanya sama Bapamu? Amin. Dan keputusan-keputusanmu ketika kau tanya sama Bapa itu dipastikan akurat. Amin. Terkadang kita memutuskan segala sesuatu itu nggak akurat, Bapak Ibu Saudara. Saya pun yang ngalami. Contoh tadi kesehatan tadi. Kenapa? Karena kita tidak tanya Bapa kita. Kita udah langsung memutuskan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita pernah alami. Tapi ini saatnya kita diubahkan. Amin. Kita adalah makhluk rohania. Kita bisa mengakses dimensi Tuhan itu sendiri. Kita bisa tanya sama Bapa kita. Amin. Yang ketiga, ini ada berapa ini? Oh, cuma ada 4 ya.
Ciptaan baru berfungsi dengan berkata-kata mengenai firman. Ini terkait sama dengan yang pertama tadi. Ciptaan baru berkata-kata mengenai firman. Ini yang terus menerus coba saya usahakan Bapak Ibu Saudara. Kalau kondisi baik-baik aja, kita gampang. Ya, betul ya? Kalau kondisinya itu enak, semuanya tercukupi, dompetnya tebal, usahanya lancar, semuanya pokoknya gampang. Tuhan, aku mengucap syukur. Tuhan, aku berterima kasih. Gampang. Kecil itu ya, orang dia kecil. Kecil. Tadi orang dia ngomong kecil soalnya. Saya nggak apa-apa. Ya. Kecil, saya pun juga gitu. Kalau kondisinya wah oke-oke aja, semuanya baik, semuanya lancar, semuanya bahkan berkembang, gampang kita mengucap syukur, gampang kita memperkatakan firman. Tetapi ketika kondisi yang tidak kita inginkan itu terjadi dalam hidup kita, ini yang perlu ketekunan kita, pengenalan akan Tuhan. Amin. Ayo sama-sama tumbuhkan pengenalan kita akan Tuhan. Tumbuhkan kerinduan, kecintaan kita akan Bapa kita dengan kita berkata-kata mengenai firman-Nya. Istri saya itu sangat menginspirasi banget ketika ada sesuatu yang tidak sesuai tempatnya terjadi. Contoh, kalau mau hujan di daerah mungkin 1 meter, 1 kilo ke depan itu udah hujan. Ya Pak, namanya juga pakai motor, anak motor, jas hujannya cuma 2. Jadi kalau misalnya bawa kerucil 2 ya kehujanan, nggak dikasih jas hujan soalnya. Kerucilnya masuk angin. Ya. Tapi istri saya langsung, biasanya dia langsung otomatis ngomong, nggak boleh hujan, nggak boleh hujan, nggak boleh hujan. Nah, itu jadi kebiasaan, jadi sebuah habit. Bahkan ketika sakit, ketika ada sesuatu yang berat, dia terus ngomong. Dan itu terus aku beberapa kali itu ngomong sama dia, aku pengen alami sesuatu yang sama yang kamu dalam kondisi itu ya. Bahkan ketika kondisi sakit, dulu sering sekali ya, kalau Bagus tahu, setiap setahun, kadang sekali, kadang 2 kali mesti ke rumah sakit. Mondok, mami nggak ngerti. Mumpung orangnya nggak di sini. Oh iya. Waduh. Nah. Tapi sekarang puji Tuhan karena dia membuat deklarasi, mengatakan sesuatu yang firman, dan firman itu menjadi kehidupan dalam kehidupannya, dalam aspek kesehatan. Nah, itu juga yang harus kita bangun. Berkata-kata, terus berkata-kata mengenai firman. Apa yang kau yakini untuk terjadi dalam hidupmu, perkatakan itu. Tuhan, aku percaya Engkau mencukupkan kebutuhan. Aku percaya aku bukan hidup dari pekerjaanku, tapi aku hidup dari tangan Bapa. Itu nggak hanya sekali 2 kali Bapak Ibu Saudara. Saya mungkin 1, 2, 3, 4, 5 kali, tapi saya harus terus meningkatkan intensitas itu. Saya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Saya harus terus meningkatkan intensitas. Saya memperkatakan firman. Karena itulah ciptaan baru. Amin. Amin. Yang keempat, sebagai ciptaan baru kita akan mewarisi hati dan roh yang baru, sehingga kita akan selalu available atau siap sedia bagi agendanya. Amin. Kita akan terus mewarisi hati yang baru. Kita akan baca di Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Habis ini selesai. Oh iya. Tak ulangi gitu ya Mas. Tak baleni sapa ngarep iki. Khusus Mas Priyo aku kudu tunduk. Harus ora. Haleluya. Jadi hari ini kita terus belajar daripada Tuhan. Kita adalah sebagai ciptaan yang baru. Amin. Amin. Yang pertama tadi, kita adalah anak
Kita bukan hamba, kita bukan lagi ciptaan. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah anak tebusannya. Dia adalah Bapa kita yang terus mencukupkan, memenuhi, memahami keberadaan kita. Amin. Yang kedua, yang perlu kita harus terus bangun, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita harus terus mengarahkan pikiran kita, hati kita. Kita ini ciptaan baru. Aku nggak boleh hidup seperti dunia ini hidup. Yang mengejar kesuksesan, mengejar berkat-berkat jasmani. Aku nggak boleh hidup sama seperti mereka, karena aku adalah ciptaan yang baru. Ada beberapa hal, prinsip-prinsip tentang ciptaan baru atau manusia baru. Yang pertama, manusia baru bergantung dan berpusat hanya pada firman. Hanya firman menjadi pusat kehidupannya. Dan yang kedua, manusia baru adalah makhluk rohaniah. Ada dua unsur, yaitu debu tanah dan nafas hidup. Dan yang ketiga adalah manusia baru atau ciptaan baru berfungsi dengan memperkatakan firman. Amin. Kita harus terus memperkatakan firman, bukan hanya di saat yang enak, tapi di saat yang tidak enak pun. Ayo kita belajar. Saya sendiri juga belajar, Bapak Ibu Saudara. Masih banyak kekurangan, tapi kok di mimbar ya, waduh. Karena nggak ada yang mau, belum ada yang mau. Ya, tapi ya ini yang keempat. Ciptaan baru, kita akan mewarisi hati dan roh yang baru, sehingga kita akan selalu siap sedia bagi agendanya. Amin. Siap nggak siap? Artinya siap. Itu yang namanya siap sedia. Nah, ini yang saya terus bangun dalam hidup saya. Saya pengen bangun dalam hidup saya. Siap nggak siap? Ketika Ibu Gembala ngomong, ya wes siap. Apapun itu. Tapi saya percaya ketika kita ngomong siap di hadapan Tuhan, Tuhan, aku nggak bisa. Aku banyak kekurangan, tapi aku mau. Ketika itu, Roh Kudus akan memberikan anugerah. Takaran anugerah dalam hidup kita akan bertumbuh. Jadi bukan bayu lagi, tetapi plus anugerah Tuhan. Bukan bagus lagi. Kalau bagus ngomong siap Mi, siap komandan. Bukan bagus lagi, tetapi bagus plus anugerah Tuhan. Bukan tatak lagi, tatak plus anugerah Tuhan. Bukan siapa lagi ya. Bukan Randy lagi, kok Randy lagi, tetapi kok Randy plus anugerah Tuhan. Amin. Amin. Bukan jawab, oh Mas Trio, bukan Mas Trio lagi, tapi Mas Trio. Oh dia, oke Tuhan, aku mau menjawab agendamu. Bukan Mas Trio lagi, tetapi Mas Trio plus anugerah Tuhan. Amin. Kalau ada anugerah dalam hidup kita, apa yang tidak ada pada kita akan Tuhan beri. Sebelum saya kesaksian, satu ayat ya. Yeskiel 36 ayat 26 hingga 27. Ini ayat penutupnya. Yeskiel 36 ayat 26 hingga 27. 1, 2, dan 3. Kamu akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang tabah. Rohku akan kuberikan dia di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Di sini dikatakan kamu akan kuberikan. Hidup kita akan siapa yang memberikan? Tuhan. Bukan kita. Bukan dari jerih payah kita. Bukan dari kemampuan-kemampuan kita. Tapi Dia yang memberikan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, intinya satu.
Tuhan telah memberikan kehidupan yang baru kalau kau mau taat. Amin. Amin. Dulu ya puji Tuhan ya, saat ini puji Tuhan dipercaya dikasih kartu jabatan oleh pimpinan pusat, oleh pusat GPI, Gereja Penyebaran Injil. Saya cerita sedikit, Bapak Ibu Saudara. Itu saya berkali-kali menolak. Ya, Mami tahu ini saksi, menolak dari Papi karena waktu itu mendiang Papi masih ada dan Papi masih ada ini ya, masih ada dan ngomong berkali-kali tapi saya menolak karena yang gopo ada seperti itu, yang gopo, kartu we, digadekke ora iso, nggak bisa. Bahkan kemarin itu ngobrol-ngobrol nih sama itu ya saudaranya Tatak Evan, ngobrol-ngobrol dengan dengan sama ya dia teman udah lama ya, jadi ngobrol-ngobrol dengan celotehan dengan guyon-guyon itu. Kalau misalnya sertifikat pelantikan ini yang digadeki seorang sama apa wae sih. Pokoknya ya sambil ngobrol-ngobrol sambil bercanda-candaan aja. Nggak bisa. Nah, balik lagi Bapak Ibu Saudara. Waktu itu saya nggak mau, benar-benar nggak mau. Sama Papi udah berkali-kali diomongin ora apa-apa ngene enggak. Ora iki. Tapi pada suatu titik kenapa saya mau ya? Anugerahnya. Ya saya juga nggak tahu. Iya, amin. Nah, jadi pada suatu titik itu saya mau, ya wes lah. Saya pokoknya aku berfungsi udah. Dan ketika itu saya udah pindah ke Yogyakarta. Jadi kerja di kampus dan saya waktu itu off sebagai pembina. Jadi pernah dipercaya sebagai pembina kerohanian, tetapi ketika itu saya off karena saya sering bolak-balik. Jadi saya kasih ke orang lain dan pada tahun 2020 ya, kalau ke 2021 ketika itu diminta kembali oleh dari sana untuk jadi pembina lagi. Nah, membina itu nggak gampang, nggak gampang. Nah, saudara saya membina anjing saya aja nggak gampang. Leo ini aduh wes. Beling. Ono apa? Iya. Orang udah dagingnya Mas. Ngadepi legislasi. Nah, ketika itu saya diminta kembali. Lah bener lah, saya tanya kembali. Bener ini mau saya lagi? Enggak yang lain aja, karena kan banyak yang lain. Orang-orang yang dia orang Nasrani, pokoknya Nasrani. Dan itu membinanya bukan hanya orang Kristen, saudara, orang Katolik pun dibina. Nah, sampai pada saat-saat ini, sampai itulah kartu sakti. Jadi kartu kerohanian itu jadi kartu sakti. Saya itu bisa kenalan sama beberapa hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang ada di sana di Yogyakarta. Dan saya bisa mempengaruhi kehidupan mereka sedikit-sedikit, kasih renungan harian walaupun nggak dibales, biasalah ya. Dan lain sebagainya. Nah, pokoknya bisa lebih berfungsi maksimal di luar sana. Nah, kartu itu ternyata. Nah, baru tahunya ya pas ini. Saya nggak tahu apa-apa dengan agenda Tuhan. Dan ya banyak hal ya. Dan setiap ada mahasiswa baru Nasrani, Kristen Katolik yang ada itu banyak Bapak Ibu Saudara ya. Banyak satu angkatan aja 200 hingga 400 itu mahasiswa yang Nasrani ya, Kristen Katolik, tapi yang aktif hanya beberapa aja. Nah,
itu jadi sebuah doa saya di hadapan Tuhan. Dan ada banyak hal-hal yang mau dibangun. Tuhan pernah berfirman bahwasannya nggak hanya satu PMK atau persekutuan aja yang akan dibangun. Ada banyak beberapa persekutuan yang akan Tuhan bangun dengan kehidupan kami. Dan jadi saya di sana nggak sendiri, nggak jalan sendiri. Ada beberapa tim, beberapa orang yang Tuhan memang kirim doa saya berkali-kali di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kirim orang ini tuh untuk sama-sama melebur di kegerakan ini. Karena anak-anak muda di sana, oh ya Tuhan, saya kalau cerita Bapak Saudara, gereja itu kalau dia penginjilan atau membuat ke PMK hanya untuk apa? Hanya untuk menarik mereka itu datang ke gerejanya, cuman masuk gerejanya, pelayanan udah, nggak ada hadirat Tuhan yang dicurahkan. Makanya kehidupan mereka kering, kehidupan mereka hambar, dan kehidupan mereka sama plek dengan orang-orang yang di luar mereka. Belum lagi kehidupan mereka yang mungkin dari dulunya ngomong paling ke gereja ya udah ibadah aja. Nggak ada hadirat Tuhan yang dicurahkan, nggak ada realita Tuhan yang dicurahkan. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita terhubung dengan pribadinya, kita bisa leluasa menyembah Tuhan dan Tuhan hadir. Jarang gereja seperti ini, jarang banget. Bahkan di gereja itu satu pembina lagi itu ngomong sama anak-anak Nasrani mahasiswa yang di sana itu ngomong, kamu kalau mau ke gereja hari Minggu jam berapa aja ada. Dari jam 5 pagi, jam 6 pagi sampai jam 8 malam, jam 9 malam itu ada. Saking banyaknya gereja, Bapak Saudara. Tetapi tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada realita Tuhan. Saya beberapa kali ke gereja karena kadang-kadang diminta berkunjung. Ada acara pinjam gedung, kenalan sama Pak Pendeta, Ibu Gembalanya. Maaf kata Bapak Ibu Saudara, di luar sana banyak yang kekeringan. Banyak kehidupan mereka itu apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda ya udah pokoknya pas price, wah jingkrak karuan, pungli-punglian. Tapi ketika bukan hanya firman, ketika worship, ketika menyembah Tuhan, cuman ini kalau enggak lihat HP, WA-nya, scroll Instagram. Kenapa? Karena gereja tidak berfungsi sebagaimana adanya. Gereja tidak lagi berfungsi menghadirkan realita Tuhan. Komunitas-komunitas sudah hambar, Bapak Ibu Saudara. Mahasiswa-mahasiswa yang ada udah mereka menjalankan aktivitas sudah aktivitas. Kita jadi bersyukur di tempat ini. Kalau engkau di tempat ini tidak mengalami hadirat Tuhan, tidak mengalami realita Tuhan, minta hati yang haus. Amin. Karena itu salah. Ya. Semuanya mengalami hadirat Tuhan kecuali saya, kosong. Enggak. Di tempat ini benar-benar Bapak Ibu Saudara, kita diperlengkapi dengan hadirat Tuhan yang realitanya itu sangat-sangat nyata. Firman-Nya itu tajam. Di sana itu firman itu udah bercampur aduk dengan filosofi dunia, dengan pengajaran-pengajaran psikologi dan lain sebagainya. Nggak ada firman yang benar-benar pure murni datang dari luar kata. Kita bersyukur punya gembala yang luar biasa. Amin. Yang menghadirkan realita Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, apapun agenda Tuhan, apapun isi hati Tuhan, kita harus terus bisa belajar untuk berkata iya. Amin. Apapun itu. Agenda Tuhan di tempat ini udah ada prayer group, ada bertekun dan lain sebagainya. Kalau engkau mau hidupmu tidak mengalami jatuh bangun seperti dunia ini, cara satu-satunya adalah engkau melangkah keluar. Amin. Dengan engkau melangkah keluar dari
yang menjadi sistem dunia ini? Sistem dunia ini tuh pasti akan membuat kita lelah. Bener, akan membuat kita lelah sendiri. Pokoknya udah kita gini udah hanya berputar-putar aja. Tetapi ketika kita mau melibatkan diri kita di dalam agenda Tuhan yang Tuhan bangun di tempat ini, agenda-agendanya udah jelas. Nanti saya umumkan lagi. Nah, kalau kita mau terlibat, Tuhan, aku nggak mau hidup sekali hidup aja kok ngejar dunia. Kecuali kita berkali-kali hidup. Nah, saya mau sih berkali-kali hidup. 5 kali ya dia. Nanti lahir jadi anaknya siapa? Reinkarnasi enggak. Ya. Sekali hidup untuk Yesus, amin. Untuk agenda Tuhan, untuk realita Tuhan. Mungkin ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Saya pun ketika ngomong, ya wis lah, nganu apa jenenge jadi pendeta pembantu kan ono pembantu nih ya wis lah, pembantu. Sing jenenge pembantu dikokon apa wae wis manut. Manut. Yes. Nah, ini juga yang ngamen-ngamen ini pernah di itu ya. Pernah diminta mami apa babe. Anu. Ya. Intinya gini. Rumah Tuhan harus didirikan dengan tiang-tiang yang tegak berdiri. Amin. Kalau rumah Tuhan hanya satu tiang satu roboh, rumah itu akan roboh. Kalau rumah Tuhan dibangun di atas dasar tiang-tiang kehidupan kita, Tuhan, aku nggak bisa, Tuhan, aku nggak mampu, tapi aku mau menjawab panggilan-Mu. Di situ kuasa anugerah akan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, di situ kuasa anugerah akan Tuhan nyatakan. Apapun keberadaan kita, bahkan saudara rohani saya ngomong, kalau nunggu kamu siap, nggak akan pernah siap. Kalau kita nunggu keberadaan kita yang siap, kita tidak akan pernah siap untuk melakukan apa yang menjadi agendanya. Kalau kita nunggu, kita kita harus tidak ada masalah. Saya filman gini emangnya nggak ada masalah. Masalah di kerjaan banyak kali. Besok deadline, besok ini belum disulit-sulit, wah pokoknya udahlah. Tapi saya ngomong, saya siap Tuhan, saya mau Tuhan. Kalau kita nunggu, kita siap, kita tidak akan pernah siap. Karena kita akan beralasan ini, kita akan beralasan itu, kita akan banyak sekali kehidupan kita yang membuat kita itu ya udahlah, nggak akan siap. Kita nggak akan pernah siap. Tapi kalau kita ngomong, Tuhan, aku mau, aku memang nggak siap, aku berada di sini memang nggak siap, tapi aku mau. Ada takaran anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang melampaui apapun yang tidak ada dalam kehidupan kita. Amin. Yang tidak ada dalam hidup kita bahkan akan ditambahkan, akan diberikan dalam hidup kita. Kalau kita ngomong, Tuhan, aku mau, aku memang nggak siap, tapi aku mau mengerjakan agendamu apapun itu. Bahkan saat ini di komunitas ya sambil keyboard boleh atau pemain musik boleh maju ke depan. Bahkan saat ini ada banyak sekali di komunitas yang kami coba untuk pengaruhi dengan jalan-jalan Tuhan itu. Ada banyak agenda-agenda yang harus terrealisasi agenda Tuhan. Aku ngomong, waduh, cuma 2 orang sama istri. Ya, jadi baru kemarin, pokoknya gue nyatet sekretaris mau nyatet dulu sambil ngamati. Karena semakin banyak orang yang terjun di dalam agenda Tuhan dengan pola yang sama, dengan agenda yang sama, akan semakin cepat terrealisasi agenda. Banyak sekali, tapi nggak siap. Tapi aku mau, amin. Mari kita undang untuk kita.
Beri hati yang baru. Beri hati yang baru. Beri hati yang baru. Beri hati yang baru dalam hidup kami untuk mencintai Engkau. Katakan dalam hatimu, beri aku hati yang baru Tuhan. Katakan dalam hatimu, beri aku hati yang baru. Beri aku hati yang baru, hati yang mengasihimu, hati yang mau walau tidak siap, hati yang mau Tuhan, hati yang mau. Karena ketika kami mau, ada kuasa anugerah, ada kuasa anugerah yang melampaui kekuatan kami yang Tuhan akan limpahkan. Buat hati yang lembut dalam hidup kami saat ini di dalam nama Yesus. Tambah setiap keterbatasan kami Tuhan. Kami tahu kami adalah anak-Mu yang terbatas, tetapi Engkau melengkapi segala keterbatasan kami di dalam kuasa dan anugerah-Mu. Yekayana